Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Jawab dia. Emang kalau HNI sejati harus gitu. Ketika ditanya apa kabar, langsung jawabnya gitu ya. Iya. Jangan-jangan yang nonton di rumah juga langsung gitu. Asal jangan nonton di kereta apa di mana, orang bingung ya. Iya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang leader HNI yang cetar banget, dari salah satu leadernya Halalpreneur nih, yang backgroundnya kalau kita kan biasanya lulus S3 ya gitu ya, SD, SMP, SMA. Beliau ini S5. Oh enggak ya. S1, S2 maksudnya. Tapi tambahin oh enggak ya. S2. S2-nya tapi memang ada kaitannya dengan ini ya. Herbal ya. Ini S2 tapi kok maunya ya nyemplung di HNI yang bisnisnya jualan odol. Nah, kita tanya. Kita kenalan dulu tapi ya sebelum ke situ ya. Kita kenalan sama Kalia Barnita. Apa kabar? Udah tadi. Udah. Nanti jawab teriak lagi aku bingung ya. Kalia Barnita. Kalau biasa ikut acara Halalpreneur, ada CP Kalia dan galak nih orangnya ya. Kalau mau lihat orangnya, aslinya enggak ya, aslinya baik ya. Aslinya baik, lemah lembut, penyayang. Nah, Kalia Barnita ini tadi saya sudah bilang backgroundnya S2, tapi kok mau ya nyemplung jualan odol, jualan sabun gitu. Kenapa? Kita tanya. Kenapa Kak Kalia? Karena emang awalnya dipakai buat sendiri, dipakai buat keluarga. Tadinya juga nggak tahu kalau ada bisnisnya, gitu. Jadi awalnya pakai sendiri. Banyak juga mungkin Sobat Halalpreneur yang awalnya juga begitu. Tapi ternyata ketika ada bisnisnya, apa yang dilakukan oleh Kak Kalia? Iya, membangun tim. Terus juga mensiarkan produknya sih ya, karena emang produknya bagus. Karena kita kan gimana caranya supaya kita bisa PCA-nya lancar kalau kita tuh nggak make dulu. Jadi biar ceritanya lancar juga, kita harus make. Nah, baru kalau kita udah ceritanya lancar, ngajakin orang tuh jadi lebih gampang. Gitu. Oh begitu. Jadi awalnya pakai sendiri, kemudian bisa melakukan PCA. Karena PCA itu memang dasarnya pakai cerita aja ya. Cerita dari experience-nya menggunakan produk HNI, kemudian ajak. Yang pertama kali diajak gabung sama kalian siapa? Lupa ya. Saking banyak yang diajak. Oh, saking banyak yang diajak. Dan akhirnya mau mengeluarkan uangnya 10 atau 30 ribu itu nggak inget juga? Nggak inget. Oh, nggak inget ya. Kalau aku masih ingat ya. Emang dulu biasanya pakai produk apa? Aku tuh awalnya pakai produk yang kandungannya cuma satu. Jadi misalnya ekstrak mengkudu aja, pegagan aja gitu. Oh, awalnya begitu. gitu. Awalnya. Terus makin-lamaan pas udah tahu bisnisnya bisa dijalanin dari rumah, cocok banget ya sama yang masih punya bocil-bocil, anak-anak yang masih kecil gitu. Jadi kan fleksibel. Ketagihan. Emang HNI itu bikin nagih ya. Tapi anak-anak nggak masalah ya pakai produk HNI ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Tadinya sih aku juga agak-agak gimana ya, kalau di herbal itu kan kalau banyak kandungannya takutnya ada interaksi yang antagonis lah. Tapi ternyata sinetron ya. Iya, bukan. Oh, bukan. Antagonis protagonis itu bukan ya. Jadi awalnya tuh pakai extra food itu awalnya aku tuh udah nyiapin obat anti alergi karena takut anaknya kenapa-napa. Tapi ternyata setelah diminumin extra food, alhamdulillah cocok. Oh gitu. Jadi buat cerita ke teman-teman itu lebih gampang. Banyak loh ini 23 coba. Bayangin aja kalau orang dikumpulin di dalam satu ruangan 23 orang punya banyak kepala, kadang ada yang antagonis kan ya. Iya, tapi kalau yang ini sinergis ternyata. Ternyata dalam dunia perherbalan ada antagonisnya juga ya. Nah, protagonis sinergi adanya. Besok kita syuting sinetron ya. Kamu protagonis, aku antagonis karena aku yang paling cocok kayaknya ya. Nah, kan basicnya S2 herbal. Pasti kan lihat dulu dong ya produk-produknya. Pasti kalau saya yakin banget tuh dilihatin satu-satu ini apa googling gitu. Kayak begitu. Kalau udah ada BPOM-nya sih percaya aja. Oh gitu. Kalau udah ada BPOM-nya
percaya aja. Jadi nggak usah ragu-ragu. Karena aku udah pernah ngurusin produk aku sendiri. Buat registrasi BPOM itu susah banget. Jadi kalau produk HN itu kan udah ber-BPOM semua, jadi ya lebih tenang. Dan kita nggak ribet ngurusin ke BPOM ya. Betul. Dan apa kabar produk sendirinya? Masih ada. Oh, masih ada. Tapi ya itu ya, entah gimana ya, maju segan hidup tak mau ya. Mundur tak mau, maju segan mundur tak mau ya. Nah, ini udah pakai gabung sama HN ini udah berapa tahun? Tahun ketiga ini. Tahun ketiga. Tahun ketiga itu berarti udah menguasai lah apa yang ada di produk-produk ini ya. Iya, insya Allah. Dan biasanya kalau ketemu sama mitra baru, itu nawarinnya produk, manfaat produk, atau malah langsung diajak gabung? Kalau aku lebih ke tergantung calon mitranya. Kalau emang dia lagi ada masalah kesehatan, ya dari situ. Tapi kalau lagi ada masalah keuangan, ya dari bisnisnya. Oh gitu. Kalau aku ada masalah dengan perut. Oh gitu. Kamu harus pakai steam fiber. Oh gitu ya. Kalau itu aku tahu. Oh, jadi tergantung ya. Itu taunya dari mana? Iya kan ngobrol-ngobrol dulu. Jadi emang awalnya kita tuh emang harus banyak ngobrol ya, apalagi kalau perempuan kan harus menyalurkan 20.000 kata setiap harinya. Iya. Dan itu sudah tersalurkan? Iya. Karena di HNI itu emang harus PCA tiap hari ya. Ngomel ya. Daripada ngomel mendingan disalurkan ke yang lebih positif, yaitu PCA. Nah, ini kan backgroundnya S2 kali ya. Ngapain sih ngomongin S2? Iya, enggak, itu amaze banget gitu. Oh, iya? Keluarga gimana? Ini gue sekolahin tinggi-tinggi tapi kok jualannya herbal gitu kan? Atau bisnisnya gini gitu. Mungkin di awal-awal kan mereka nggak tahu kan kalau ternyata ini bisnis yang keren banget gitu kan. Untuk meyakinkan keluarga itu gimana? Jadi sebenarnya sama suami sendiri itu dari keluarga kecil ya. Dari keluarga kecil itu dari suami sendiri emang kita seorang ibu itu prioritasnya emang keluarga, anak-anak. Jadi aku emang dari lulus S1, S2 itu emang belum pernah kerja. Oh. Jadi karena emang anak juga masih kecil-kecil, lebih prioritas ke sana gitu. Dan dapat kenal HNI ini yang bisa dijalanin dari rumah, bisa sama anak-anak. Klik deh. Dan karena kita nggak ganggu aktivitas di rumah juga, keluarga akhirnya mendukung gitu. Oh, alhamdulillah ya. Kirain dimarahin sama ibunya atau bapaknya, tapi udah nikah ya waktu S2 ya? Udah. Suaminya mah sekolahin lu tinggi-tinggi gitu. Tapi manfaat nggak sih ilmu yang dulu di kuliah, terus sekarang dengan produk yang sekarang ini dijalanin? Nyambung, manfaat banget malah. Jadi emang kepake kan, kepake. Jadi buat misalnya mitra-mitra nanya, bakal ya kalau misalnya aku sakit ini komplikasi, terus gimana aku harus apa dulu gitu kan. Nah itu kan di kuliah diajarin. Nah di sini tinggal prakteknya deh, pakai produk HNI ini. Oh gitu. Jadi kalau mau tahu tentang produk, kandungannya apa, antagonis atau protagonis, bisa langsung tanya ya ke Kalia Barnita, catat ya. Punya ini juga ya? Aku founder Halal Lovers. Oh, founder Halal Lover. Oh ya, mau dikenalin juga. Jadi kalau di sini ada Halal Planner, aku timnya Halal Lovers. Oh gitu. Apa artinya? Iya, cinta produk halal sebenarnya. Oh itu begitu. Jadi kalau mau tahu nih, misalkan nih saya ya ambil satu produk aja ya. Apa tuh? Nah, ini apa kandungan dari secara kimia atau apa gitu, dijelasin sama Bu Kalia. Jadi ini stearin, produk baru dari HNI, dia itu kandungannya asam hipoklorit atau bahasa latinnya hypochlorous acid. Nah, gitu. Nah, ini tuh sebenarnya di luar negeri udah pada beralih dari disinfektan yang mengandung alkohol ke disinfektan yang asam hipoklorit ini. Jadi dia tuh lebih aman. Karena kalau alkohol itu kalau kita pakai misalnya kena kulit aja, ya kan gampang kering kulitnya. Gitu. Apalagi kalau kita terus-terusan pakai. Di situ kan di sini juga ada sterilin buat sanitizer juga, antiseptik juga. Nah, itu
bahan dasarnya sama asam hipoklorit. Ya, sudah sama-sama kita saksikan kan, bisa dia ngejelasin apa ini kandungannya, saya aja nggak ngerti katanya apa ya, tapi dia ngerti, Bo. Oh begitu. Jadi kalau ini harus tahu ya kandungannya, tapi ini aman ya? Aman. Aman. Udah emang ini kan dari balik lagi ya. Oke. Jadi teknologi Jepang juga ya. Di luar negeri itu emang udah pada beralih dari alkohol. Oh, jadi selama ini kalau musim Covid ini ya, musim Covid, ya orang-orang pada berlomba-lomba bikin hand sanitizer sendiri apa dari alkohol, itu sebenarnya nggak disarankan atau gimana? Sebenarnya kalau yang emang standar dari WHO itu kan alkoholnya itu kan sebenarnya nggak usah terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya 70% itu sebenarnya udah cukup gitu. Justru kalau misalnya alkoholnya terlalu tinggi kadarnya, dia malah nggak bisa maksimal buat jadi pembersih gitu. Baik. Aku jadi speechless, dia yang ngerti sendiri soalnya. Masalah kandungan ini ya, itu memang salah satu kenapa akhirnya Kalia mau nyemplung ke bisnis ini ya, karena melihat apa komposisi segala macam. Kayaknya kalau melihat Kalianya ini kayaknya orangnya detail banget ya. Perfeksionis. Perfeksionis, dia ngaku ya, aku nggak bilang ya. Memang itu salah satu kenapa alasannya gabung di HNI. Jadi karena yang tadi balik lagi, kalau udah berbepom jadi lebih tenang, apalagi emang halal ya, udah pasti halal sama toibnya itu. Dari awal pemegang sahamnya, dari produsennya, distributornya sampai konsumennya itu kan milik muslim semua, orang-orang muslim di dalamnya gitu. Jadi keuntungannya balik lagi ke muslim. Kenapa harus masih ragu gitu kan? Gitu. Kalau tadi kan bahasanya bahasa susah-susah tuh, kayak istilah orang S2 ya gitu. Nah, untuk mengedukasi mitra-mitra Kalia yang mungkin nggak sama gitu, nggak selevel secara pendidikan, itu gimana? Ada kesulitan nggak? Dari tadi pendekatannya, kalau misalnya tentang kesehatan ya emang harus bahasa-bahasa awam sih. Dan bisa ya itu ya? Bisa, insya Allah bisa. nggak jadi ini mitranya jadi bingung, ini ngomongin apa gitu, kayak aku tadi sterilin apa ya gitu. Oh enggak ya, tapi memang pendekatannya memang harus yang sesuai dengan pendekatannya mitra-mitra. Tapi mitra aku juga banyak yang dokter, yang S2 juga ada gitu. Dan emang mereka tuh udah meyakini juga kalau HN ini produk-produk HN itu emang bagus gitu. Ya, pendekatan untuk yang mitranya dokter atau S2 itu sama dengan ketika mungkin mentornya dulu mendekati Kalia atau beda? Jadi aku tuh LED terdekat aku itu nggak langsung mentor aku. Kalau di genealogi tuh nggak langsung mentor aku yang atas gitu. Jadi siapa sih mentornya? Ustazah Yanti Nuraini. Mama Dede itu. Iya. Pendekatannya gimana ketika akhirnya mungkin dulu kan pakai doang kan. Nah, setelah itu diapain sama Mama Dede itu? Didatengin dong ke rumah. Jadi dia itu ngelihat genealoginya sendiri, terus ngelihat di bawah-bawahnya, ada nama Kalia yang suka belanja gitu kan. Didatengin ke rumahnya, ditawarin bekas stokis. Oh gitu. Iya. Oh, nanti aku ngajak ngobrol sama mentornya juga si Mama Dede itu ya. Jadi didatengin. Nggak kaget? Kaget sih, orang nggak kenal. Oh, kan tadinya nggak pernah ketemu. Nah itulah emang kalau misalnya kita udah sevisi ya, kita udah sevisi, terus kita juga kenal HNI-nya gitu. Jadi ya nyambung aja akhirnya. Apa yang buat bikin Kalia sama Mama Dede itu klik? Karena emang kita ingin mensyiarkan produk halal. Syiarnya itu ya. Jadi nggak ada masalah herbalnya yang backgroundnya Kalia dulu nggak ada, tapi memang ingin mensyiarkan produk halal begitu. Tapi agak ini juga ya kalau tiba-tiba ada yang datang, halo assalamualaikum gitu, saya mentornya.
Sebenarnya udah ngehubungin 2 kali apa ya, terus aku bilang aku sibuk gitu kan. Tapi dia selalu Kekeh ya. iya kekeh. Sumekeh membawa berkeh. Karena tapi sekarang kalian belajar dong dari mentornya. Kekeh itu ternyata Buahkan hasil. Buahkan hasil sampai dengan sekarang udah banyak jaringannya ya. Alhamdulillah. Dan dokter yang tadi baru gabung itu udah mulai beralih juga dong ya? Iya, udah mulai beralih. Jadi malah ada yang mau neliti buat tesisnya gitu. Oh, ada yang sampai begitu? Prokumin. Prokumin propolis. Nah, di masa pandemi ini Kal, gimana untuk meyakinkan dokter-dokter ini mau beralih ke yang mungkin nggak ini, biasanya dokter atau yang udah berpendidikan tinggi kan pasti pikirannya secara logika nggak mau pindah ke yang herba gitu. Gimana cara meyakinkan mereka untuk bisa pindah ke produk Waktu ini? aku kuliah S2 itu jangan salah Mbak Yola, itu banyakan dokter loh daripada farmasinya. Jadi kan aku itu kan fakultas farmasi jurusan herba. Nah, orang-orangnya mahasiswa-mahasiswanya itu pada dokter yang ngambil S2 gitu. Dan emang pertama sih mereka tuh emang nyoba sendiri sih. Gitu. Jadi mereka nyoba sendiri, terus mereka cocok, baru deh mereka ngasih tahu juga ke pasien-pasiennya. Kayak extra food ini kan juga sebenarnya udah pada diresepin kan sama dokter-dokter. Udah tahu belum? Belum. Gimana dokter siapa? Ada orang di HNI juga, ada dokter Wiwit kan? Iya, kalau dokter Wit mah iya. Kalau dokter selain dokter Wit aku belum denger. Banyak. Jadi ngomongnya begitu aku. Ternyata banyak udah dokter-dokter yang merekomendasikan extra food untuk vitamin penambah stamina ya. Ternyata nggak nyesel kan sekarang kan? Enggak lah. Kenapa nyesel? Oh, nggak nyesel. Kan ada bonus transferan tiap bulan. Oh gitu, itu intinya ya. Jadi harus ada bonus dulu ya. Juga sih, kan kita harus, intinya sih kalau kita menciarkan itu, mau nanti toh Allah itu ngasih jalur ini sebagai sumber penghasilan, nah itu yang namanya bonus. Intinya kita harus tetap menyiarkan dimanapun itu gitu. Dimanapun itu. Berbicara tentang dimanapun itu, kalian kan tinggal di daerah yang lumayan bisa dibilang elit lah ya, nggak kenal tetangga gitu. Nah gimana untuk memperkenalkan, karena buka DC ya di rumah kan, ini ada nggak yang sampai tanya-tanya tetangga, itu apa gitu? Alhamdulillah sih pas waktu di majelis taklim tuh ya langsung pada daftar kartu diskon gitu pas di deket. Emang ngapain kok bisa sampai daftar? HS dong. Oh. Sambutannya sih alhamdulillah, malah ada yang tetangga yang ternyata saudaranya itu udah buka stokis HNI tapi gabungnya sama aku. Oh, selamat ya. Ternyata gabungnya sama kali ya. Karena mungkin sama saudaranya nggak dikasih tahu kali atau nggak diajak ya. Tapi berarti tetangga juga udah teredukasi atau misalnya bisa jadi jagoan kampung lah ya gitu. Tetangga udah tahu. Kalau ngomongin HNI tuh Bu Berli. Bu Berli siapa? Kalia maksudnya ya. Oh, jadi semua orang bisa diedukasi tentang masalah herba atau masuknya lewat mana aja bisa ya ternyata ya. Oh, tuh ya. Jadi untuk para sobat halapreneur yang dimanapun berada, kalau untuk masuk untuk memperkenalkan HNI, jadi nggak usah lihat, oh itu orang kaya kayaknya susah deh gini-gini. Oh itu orangnya pendidikannya tinggi. Oh nggak ada ya. Tetap. Nah mungkin kita bisa dengar saran dari Kalia untuk lebih lagi memperjuangkan, memperkenalkan produk-produk HNI ini. Aku tuh ya sebagai founder Halal Lovers itu, tetap ya? Iya tetap dong. Sebagai founder Halal Lovers itu emang misinya itu emang ingin memperkenalkan produk halal ke seluruh umat Muslim sedunia ini gitu. Jadi kalau kita emang udah tahu ada produk halal milik Muslim asli Indonesia, terus kita masih ragu-ragu buat memasarkannya, sebenarnya dipertanyakan keimanannya gitu. bukan berarti aku paling suci gitu, bukan. Cuman ya itu dasarnya, fondasinya dimulai dari situ. Kalau bukan kita umat Muslim, siapa lagi yang mau menyiarkan produk halal gitu. Apapun itu ya, bukan cuma HNI ya, tapi juga semua produk halal. Kalau kita belajar lihat halal atau enggaknya.
sama sebenarnya yang punyanya. Oh gitu. Oh iya. Yang punya perusahaan. Tadi kita ngobrol ya di belakang ini ya tentang yang perusahaan itu ya. Baik ya. Halal belum tentu toyib. Belum tentu. Baik kalau begitu. Terima kasih Ibu Kalia Barnita. Sama-sama Mbak Yola. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya untuk mungkin sobat halalpreneur yang punya anggota keluarga, saudara, handal tolan yang mungkin punya pendidikan tinggi masih susah untuk diyakinkan karena merasa gimana gitu. Contohnya Ibu Kalia Barnita ini beserta keluarganya ya. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Kalia ingin memberikan tips keren pemakaian produk HNI, yaitu tetap sehat menggunakan Sterilin HNI. Yang kita tahu Sterilin ini bahan dasarnya adalah asam hipoklorit. Jadi asam hipoklorit ini sebenarnya disinfeksi tertua di alam dan dia itu sudah ada di dalam tubuh kita, yaitu di sel darah putih. Dan asam hipoklorit ini sangat aman digunakan di bagian luar tubuh kita maupun terkena dengan bagian dalam tubuh kita. Dengan teknologi Jepang, yaitu reverse osmosis, sehingga jadi deh produk Sterilin ini. Yang pertama saya akan buka adalah Sterilin Sanitizer. Jadi, Sterilin Sanitizer ini kita gunakan ketika kita tidak mendapatkan air, padahal tangan kita kotor, atau kita ingin membersihkan benda-benda yang tidak terlalu kotor pada saat urgent. Pemakaiannya cukup dengan menyemprotkan Sterilin Sanitizer ke bagian tangan kita, lalu kita gosok-gosok kira-kira selama 15 detik sampai 30 detik. Sterilin ini sama sekali tidak berbau, aman bila tidak sengaja tertelan. Kemudian yang kedua adalah Sterilin antiseptik. Sterilin antiseptik ini bisa digunakan di permukaan luar maupun bisa digunakan juga di rongga mulut kita atau luka terbuka yang ada di kulit kita. Caranya sebenarnya gampang menggunakan Sterilin antiseptik ini. Jadi kalau kita punya luka terbuka, tinggal kita cuci saja dulu ke air mengalir. Kita bersihkan lukanya, lalu kita semprot Sterilinnya, antiseptik ini. Nah, kalian bisa nggak digunakan untuk sariawan atau bibir pecah-pecah gitu? Bisa saja, dan lebih baik lagi jika dikombinasikan oleh herba-herba HNI yang lain, misalnya madu, rosella, gitu. Sangat praktis dibawa kemana-mana. Yang terakhir adalah Sterilin disinfektan. Sterilin disinfektan ini fungsinya untuk mendisinfeksi perabot-perabot rumah, perabot alat kantor, atau industri. Jadi, di kemasannya sudah ada cara pemakaiannya, tingkat disinfeksinya. Misalnya, kita ingin mendisinfeksi ruangan. Kita bisa menggunakan humidifier atau di sini saya punya diffuser. Jadi caranya untuk disinfeksi tingkat tinggi biasanya saya cuman menaruh 2 tutup botol kecil ini ke dalam mesin diffuser, lalu saya mendisinfeksi ruangannya dengan cara menyalakan mesin diffuser ini selama 10-15 menit dalam keadaan ruangan tertutup dan tanpa ada orang di dalamnya. Sebenarnya Sterilin disinfektan ini atau Sterilin yang varian lain aman digunakan, aman terhirup, aman jika tertelan. Namun
supaya lebih efektif untuk mendisinfeksi ruangan, kita pakai mesin diffusernya atau humidifiernya dalam keadaan ruangan tertutup dan tanpa ada orang di dalamnya. Kemudian bagaimana cara menggunakan sterilin disinfektan untuk perabot rumah tangga atau kantor, alat-alat kantor, atau alat-alat industri. Jadi cukup tuangkan sterilin tanpa adanya penambahan air ke sprayer, lalu kita semprotkan ke yang perabot atau peralatan yang menurut kita kotor atau harus kita disinfeksi. Cukup mudah kan? Kita taruh di botol. Lebih baik botolnya tidak bening seperti ini ya, jadi agak gelap. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan bau, misalnya di tempat sampah, atau kita menghilangkan bau di tempat sepatu, rak-rak segala macam? Kita bisa tuangkan atau kita bisa campurkan sterilin disinfektan ini 50 ml dicampur dengan 50 ml air atau 1:1. Kemudian kita semprotkan ke bagian yang ingin kita hilangkan baunya. Sangat aman bukan? Kita menggunakan sterilin HNI. Jadi keunggulan dari sterilin HNI ini yang pertama adalah non-toksik, aman, tidak beracun, kemudian tidak menimbulkan iritasi setelahnya. Contohnya saja kita pakai antiseptik, biasanya kita pakai merek lain, obat merah. Nah, kalau terkena luka terbuka itu pasti perih sekali. Tapi dengan sterilin antiseptik ini tidak menimbulkan rasa perih. Kemudian sudah tersertifikasi halal dan ada izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, dia aman bagi lingkungan, tidak menimbulkan polusi, aman jika tertelan. Tapi jangan sengaja untuk ditelan ya. Sekian tips keren pemakaian produk HNI. Semoga bermanfaat.